أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. طيب, para para penyimak sekalian, yang semoga Allah selalu rahmati kita semua dan sayang kita semua dengan Al-Quran Al-Karim. Kembali ke series video tajwid, ilmu tajwid bergambar di dalam bahasa Indonesia. Di dalam video ketiga kali ini kita akan membahas tentang huruf-huruf lidah. Sebelumnya di video kedua kita sudah membahas huruf-huruf dari tenggorokan, dan di pertemuan ketiga kali ini insya Allah kita akan membahas dari huruf-huruf yang keluar dari lidah. Pertama yaitu adalah kita mulai terlebih dahulu dari huruf yang paling belakang, yaitu adalah huruf Qaf. Al-Imam Ibnu Al-Jazari rahimahullahu ta'ala, beliau berkata, aqsal lisani fawqu thummal kafu. Sebelumnya beliau berkata, makharijul hurufi 17 ala alladhi yakhtaruhu man ikhtabar lil jawfi alif wa ukhtaha wa hi hurufu maddin lil hawa'i tantahi ثم لأقصى الحلق همز هاء ومن وسطه فعين حاء أدناه غين خاؤها والقاف أدناه غين خاؤها. Baik, di dalam bait ini Imam Ibnu Jazari rahimahullah menjelaskan bahwa di ujung atau di paling atas letaknya dari tenggorokan terdapat huruf Qaf, terdapat huruf Kha, dan juga huruf Gha. Kemudian beliau melanjutkan wal qafu fawqu, wal qafu fawqu aqsal lisani fawqu thummal kafu. Jadi letak berikutnya adalah setelah kita mempelajari huruf Kha dan huruf Gha yang ada di tenggorokan, maka kita mempelajari urutan berikutnya. Jadi semakin naik ke makhraj yang semakin keluar. Nah, berikutnya setelah tenggorokan habis, maka kita akan temukan ada makhraj huruf Qaf dan juga huruf Kaf, yaitu adalah pangkal lidah. Pangkal lidah atau bisa kita juga sebut sebagai akar lidah, begitu ya. Ya, atau di ujung bagian belakang sini ya. Bagian belakang lidah. Nah, kurang lebih ilustrasinya seperti ini jika dilihat dari samping. Nah, ini adalah pangkal lidah atau lidah bagian belakang ya. Mungkin kita lebih bisa sebut lidah bagian belakang. Nah, kemudian apa yang membedakan makhraj huruf Qaf dan juga huruf Kaf? Makhraj huruf Qaf sendiri adalah bagian lidah paling dalam dan langit-langit mulut yang berdaging. Berdaging. Sementara makhraj huruf Kaf adalah bagian lidah paling dalam, langit-langit mulut yang berdaging dan bertulang. Nah, jadi kita mungkin bisa zoom ya. Kita bisa zoom di sini. Nah, di sini cukup jelas. Jadi dia bertemu dengan lidah, bertemu dengan daging di sini. Jadi di sini ada daging. Di belakangnya tulang rahang. Ini adalah tulang rahang. Kemudian di setelahnya, di belakangnya ada daging ya, bukan tulang. Nah, ini bisa kita buktikan sendiri. Biasanya saya ajarkan, kita bisa buktikan sendiri. Coba kita menarik ujung lidah kita sampai
ke atas langit-langit, kita tarik sampai ke belakang. Kita tarik ke belakang, sampai di belakang kita akan temukan ujung lidah kita bertemu dengan, awalnya dia bertemu dengan bagian keras, kemudian di bagian akhir bagian yang lunak. Nah, itu yang kita maksudkan dengan makhrajnya huruf qaf. Makhrajnya huruf qaf. Kemudian adapun huruf kaf, huruf kaf ini makhrajnya dia tetap di pangkal lidah, tapi dia agak sedikit maju. Agak sedikit maju. Wal kafu wal kafu asfal. Wal kafu asfal ya. Kemudian setelah huruf qaf ada huruf kaf. Nah, kaf ini sebagaimana dijelaskan bahwa dia bertemu, pangkal lidah bertemu dengan langit-langit yang ada tulangnya. Nah, kita bisa baca bersama-sama ya. Kita bisa praktikkan ko, 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 ka, ka. Kita bisa rasakan bahwa ka ini sebelum kita ucapkan ka, 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 dia bertemu dulu dengan tulang bagian atas. Tulang makhraj bagian atas, yaitu adalah langit-langit mulut yang bertulang. Baik, berikutnya adalah makhraj. Tadi kita sudah selesai makhraj pangkal lidah. Kemudian makhraj tengah lidah kita bisa jelaskan, yaitu adalah 3 huruf. Sebagaimana dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Jazari, wal wasqu hajimu wasyinu wa ya. Jim, shin, ya. Jim, kemudian shin dan ya. Wal wasqu fajimu syinu ya. Nah, kemudian di makhraj di yang tengah ini kita bisa dapati itu adalah bagian tengah lidah. Pertama huruf jim dulu ya. Jim, shin dan ya, dia ada tengah-tengah. Semuanya berada di tengah-tengah. Tapi ada cara pengucapan yang berbeda antara satu huruf dengan huruf yang lainnya. Adapun makhraj huruf jim, yaitu adalah bagian tengah lidah dan bagian tengah langit-langit mulut paling atas. Di bagian tengah lidah, kemudian bagian tengah langit-langit mulut paling atas. Jim. Cara kita mendeteksinya bagaimana? Sebelum kita ucapkan huruf jim ini kan lidahnya menempel dulu ke bagian langit-langit atas. Jim. 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 Dia menempel dulu dengan bagian atas. Jim. 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 Gitu ya. Jim. Kemudian berikutnya adalah makhraj huruf shin. Nah, ini dia juga bagian atas, tapi kalau jim ini dia sifatnya adalah, sifat dari jim ini adalah jahar ya. Sifat dari jim ini adalah jahar, jadi dia tidak menimbulkan hembusan udara. Jadi bukan jim, 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 jim. Ini salah ya. Mungkin ada yang mengajarkannya seperti itu, atau ada yang terbawa dengan bahasa daerahnya atau bahasa negaranya. Jadi kalau yang pernah guru saya sampaikan, jimnya kita ini, jim yang di dalam Al-Quran, di dalam bahasa Arab adalah jim, bukan jim, bukan jim, jim, jim. Sebagaimana ada di bahasa yang lainnya, keluar hembusan nafas. Sementara untuk sifat makhraj shin ya, sifat makhraj shin, sementara huruf shin ini dia punya sifat yang bertolak belakang dengan jim. Kalau jim ini dia adalah jahar,
tidak, yaitu adalah jelas. Kemudian dia juga tidak mengeluarkan nafas, tidak berhembus nafasnya maksudnya ya, tidak mengeluarkan udara. Jim, 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 jim. Bisa kita taruh lidah kita, kalau misalkan tangan kita di depan mulut, kalau misalkan kita masih dapati adanya nafas di tengah di depan mulut kita, maka itu adalah sifat hams. Harusnya sifat jim ini adalah jahar. Jim, 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 jim. Nah, jika kita sudah dapati jim, jim sudah tidak ada yang berhembus lagi, maka sudah benar. Kemudian makhraj huruf shin. Huruf shin sendiri ini dia berbeda dengan huruf jim. Ya, sifatnya juga berbeda. Kalau huruf shin nanti dia akan memiliki sifat namanya sifat hams. Jadi udaranya berhembus. Bagaimana dikatakan oleh Imam Ibnul Jazari rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan mahmusuha fahathahu syakhsun sakat. Jadi huruf-huruf hamas yaitu adalah fahathahu sya dan sya. Itu ada shin. Shin. Satu, dia memiliki sifat hams. Ya, udaranya berhembus. Kedua, dia memiliki sifat namanya at-tafashi. Memiliki sifat at-tafashi. Sehingga ketika ada sifat tafashi ini, dia adalah sifat yang paling kuat hembusan nafasnya, hembusan udaranya di dalam mulut. Shim. Shim. Ini kalau kita bisa teliti, kalau kita pelajari kembali, jadi ada 3 tingkatan. Itu adalah pertama at-tafashi, kemudian yang kedua nanti ada sifat as-safir ya, sifat as-safir. Tapi at-tafashi ini adalah yang paling kuat. At-tafashi adalah sifat yang paling kuat dan dia hanya dimiliki oleh huruf shin. Shin, shin udaranya menyebar dengan kuat dan luas, dan juga keluar dari mulut dengan kuat dan juga luas. Shin. Nah, maka karena dia mempunyai sifat hamas, maka dia harus jelas, maka dia harus ada hembusan udaranya. Shin, shin, shin. Ya, secara tabiat kita juga mengucapkan huruf shin dengan ada hembusan nafas yang kuat. Nah, berikutnya adalah makhraj berikutnya setelah huruf shin tadi ya, yaitu adalah lidah bagian tengah bertemu dengan langit bagian atas. Kemudian adalah makhraj huruf ya. Nah, huruf ya ini juga masih dalam satu makhraj yang sama, ya, yaitu adalah di tengah-tengah lidah. Tapi ya di sini kita harus garis bawahi bahwa ini adalah ya yang tidak panjang. Ya yang tidak panjang atau bukan ya mat. Tidak panjang ya, atau bukan mat. Karena kalau mat ini nanti dia akan masuknya ke makhraj al-jauf. Al-jauf sebagaimana kita sudah pelajari, yaitu adalah makhrajnya huruf-huruf mat. Alif sebelumnya fathah, ya sebelumnya kasrah, dan waw sebelumnya dhammah. Ini adalah makhraj ya yang berharokat atau makhraj ya yang berharokat. Harokat dan dia bukan mat. Berharokat dan sukun tapi dia bukan mat. Kemudian yaitu adalah bagian tengah lidah ya. Makhrajnya ya ini ada di tengah lidah dan bagian tengah langit-langit, sama seperti jim, shin, dan ya. Jim, shin, dan ya. Sebab pembedaan antara ya tidak panjang dan ya panjang sudah dijelaskan sebelumnya ya. Jadi sebabnya adalah karena ya sebelumnya adalah ya mat.
Ya, ya mad. Nah, ini adalah ya yang berharokat. Ya, yi, yu, ai, i, yu. Kan seperti itu. Ini adalah ya yang harokat. Yusuf, misalkan. Yu, Yusuf, Ya'qub. Misalkan seperti itu. Kemudian, jadi kita sudah simpulkan bahwa makhrajnya adalah huruf ya dan juga huruf shin dan juga huruf jim di dalam satu makhraj. Berikutnya ini adalah perbandingan antara makhraj jim, shin dan ya yang tidak mat. Nah, ini ya perbandingannya. Jim, jim, ya, jim ini dia menempel. Sebagaimana kita katakan bahwa jim ini dia sifatnya adalah jahar. Jadi dia tidak mengeluarkan hembusan udara. Jim. Berbeda dengan shin, iya, ya, ya. Ya ini dia juga jahar, tapi nanti dia ada sifat lin umar. Afan, nanti ya ini akan ada sifat sifat rokhawah, sifat rokhawah. Jadi dia suaranya bisa dibaca panjang, akan tetapi dia bukan hams sama seperti jim. Yang paling membedakan di sini adalah huruf shin karena dia memiliki sifat hams dan juga sifat tafasyi, sehingga udaranya betul-betul kuat dan berhembus dengan kuat dan juga kencang di makhrajnya mereka. Kemudian Al-Imam Ibnu Jazari rahimahullahu ta'ala beliau melanjutkan wal wasfu faji musyinu ya. Kemudian beliau melanjutkan wadadu min hafatihi idh waliya. Kemudian makhraj dot adalah tepi lidah serta sekitar gigi geraham atas. Jadi makhrajnya yang paling luas ya, makhrajnya paling luas dan paling panjang gitu ya. Kita bisa katakan adalah makhraj dot. Do, ab, 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 do. Tepi lidah, ini tepi lidah serta sekitar gigi geraham atas. Jadi ini ada, misalkan ini adalah lidah, maka ini adalah tepinya. Nanti dia ketika mulai, nah jadi para ulama menjelaskan bahwa makhraj huruf dha ini ada 3 kemungkinan dan ini adalah yang mereka temukan. Yang pertama, makhraj huruf dha, ada yang orang yang ketika mengucapkan huruf dha maka lidahnya yang sebelah kanan dan sebelah kiri tepi lidahnya ya dia bertemu dengan gigi geraham gigi geraham atas, dua-duanya ketemu kanan dan kiri. Itu keadaan pertama. Kemudian keadaan kedua adalah ketika seseorang ini ada juga yang hanya sebelah kanannya saja. Ketika mengucapkan huruf dha, maka hanya sebelah kanan saja yang ketemu, sebelah kiri tidak menempel. Kemudian keadaan ketiga adalah dia dia yang paling banyak, kalau tidak salah ya adalah paling banyak keadaan manusia ketika mengucapkan huruf dha, maka yang menempel yang bertemu adalah lidah, tepi lidah juga dengan geraham di atas, hanya sebelah kiri saja. Nah ini kita tidak bisa paksakan kalau misalkan dia hanya bertemu yang di kanan dia harus bertemu yang di kiri atau harus bertemu dua-duanya, tidak bisa. Nah ini adalah fitrah atau keadaan fisik masing-masing. Tapi secara umum manusia yang normal pasti akan bertemu salah satunya. Bisa salah satunya, bisa dua-duanya. Bisa sebelah kanan atau sebelah kiri. Kalau saya sendiri ketika mengucapkan huruf dha, ab, 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 ab. Nah, saya bertemu dengan gigi geraham atas bagian kiri, sebelah sini saya bertemunya. Kalau antum sekalian mungkin bisa dicoba sendiri ya. Ab, wadab, do sukun, ab, atau do berharokat. Do, di, tu. Sama saja. Nah, kemudian nanti makhraj huruf dha ini dia tidak
menggembung ya. Jadi do ini kita tidak menahan udara. Jadi bukan ob ob ob. Jadi tidak ada hubungannya pipi dengan lidah. Jadi makhrajnya do ini adalah lidah. Nanti adapun misalkan pipinya agak sedikit bergerak, agak sedikit bergembung, nah ini adalah akibatnya. Tapi kesalahan yang terjadi pada umumnya banyak yang mengatakan huruf do itu harus menggembung pipinya. Do, 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 do. Kalau begitu, kalau tidak begitu salah gitu. Padahal tidak ada hubungannya. Jika kita menggembungkan malah justru kita mengisi udara. Do, 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 ab, do. Padahal huruf do ini bukan huruf hams. Huruf do ini bukan huruf hams, dia adalah huruf jahar. Jadi dia tidak ada aliran udara. Jadi huruf do ini tidak seperti do, do, do. Kalau kita gabungkan malah dia ada udaranya. Do. Tapi kalau ketika kita sudah memakai huruf yang memakai sifatnya itu jahar, maka dia tidak ada udaranya. Do. Dan do ini adalah ciri khas daripada huruf Arab. Makanya bahasa Arab ini dikatakan sebagai bahasa lughatu ad-dad. Lughatu ad-dad karena katanya bahwa huruf do ini hanya ada di dalam bahasa Arab. Ini berbeda dengan do ya. Do bahasa Indonesia berbeda. Ketika kita mengucapkan do, widodo, dodol. Nah, ini beda. Do yang ada bahasa Indonesia ini lebih ke huruf dal. Tapi hanya saja suaranya atau lidahnya, afwan, bibirnya membentuk huruf O, dodol. Jadi bukan huruf do. Do ini berbeda. Dia lidahnya bertemu gigi geraham. Do, bukan do. Kalau do, maka dia tepi lidah tidak ada peran tepi lidah di sini. Tapi hanya ada ujung lidah dengan langit-langit bagian atas. Da, sama seperti kita mengucapkan huruf da, nanti setelah ini kita akan pelajari. Da, akan tetapi dia dimonyongkan saja. Do. Nah, ini ada keterangan makhrajnya. Jadi, makhrajnya kenapa bisa ada dua begini atau kenapa bisa panjang begini? Ini adalah keterangannya. Aslinya di sini kalau kita buka kitab aslinya At-Tajwid Al-Musawwar, maka kita dapati nanti bahwa yang ini adalah biru dan warna kuning gitu ya. Tapi kalau di kitab ini yang kita sedang bahas PDF-nya adalah warna putih dan juga warna hitam. Nah, yang warna putih ini bagian depan ini adalah daerah sentuhan tapak tekanan. Sementara yang warna hitam adalah daerah tekanan dan sandaran. Nah, itu jadi makhrajnya panjang. Makhrajnya panjang. Jadi dari tepian sampai ujung. Coba ketika kita mengucapkan huruf do yang berharokat. Do. Atau lebih jelasnya coba kita ucapkan huruf do dalam keadaan sukun sebelumnya fathah. Ab, 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 ab yang menempel ya, menempel ada kekuatannya, ada tekanannya, menempel dengan gigi geraham. Ab. Tapi dengan ujung lidah dengan bagian langit-langit depan maka dia hanya sedikit saja. Ab, ab, ab. Jadi dia hanya ikut seperti ini. Tapi yang menempel adalah yang sisi kanan atau sisi kiri. Ab. Begini. Nah, ini bagian dua tepi lisan yang digunakan dot. Tepi bagian luar, nah ini nah di sini ada dua bagian ya. Nah, ini bagian pertamanya. Nah, ini tepi bagian luar tanpa sentuhan tadi. Ini yang kita katakan tadi warna putih ya. Ini warna putih. Sementara daerah yang kedua ini adalah bagian dalam daerah tekanan dan sandaran. Nah, ini bisa di sebelah kiri saja, bisa di sebelah kanan saja, atau bisa di keduanya. Daerah tekanan, menekan,
gigi geraham. Baik, kemudian setelah huruf dha, sebagaimana dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Jazari rahimahullah ta'ala, waddadu min hafatihi idh waliya la drasa min aisara aw yumnaha, ya. Jadi beliau katakan tadi seperti saya sudah jelaskan bahwa huruf dha ini waddadu min hafatihi idh waliya. Jadi dha ini makhrajnya adalah dari kedua tepi lidah. Ladrasa min aisar aw yumnah, maka dia akan bertemu dengan geraham min aisar, atau apakah dari sebelah kiri aisar aw yumnah, atau dari sebelah kanan lidah. Kemudian beliau melanjutkan wallamu adanaha limuntahaha. Jadi huruf lam ini adanaha ini berikutnya lebih ujung lagi, itu adalah huruf lam. Nah, makhraj lam ini sudah berbeda dengan dha. Tadi sudah berbeda dengan dha. Makhraj pertama adalah tadi pangkal lidah, kemudian bagian tengah lidah, kemudian bagian sisi lidah, dha. Yang ketiga ada, yang kemudian yang keempat adalah makhraj tepi lidah paling luar. Nah, ini makhraj tepi lidah. Nanti di ujung lidah ini bagian tepi lidah ya, tapi dia bukan di ujungnya, jadi di bagian lidah depannya, bukan yang paling ujungnya. Lam, 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 lam. Nanti bukan ujungnya, bukan di ujungnya, tapi masih di bagian depan lidah. Nah, lam ini makhrajnya adalah dari dua tepi lidah paling luar ini maksudnya adalah lidah bagian depan hingga ujung lisan, al makhrajnya agak panjang, al wallamu sebagaimana dikatakan oleh Imam Ibnu Jazari, wallamu adanaha limuntahaha, al 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 al. Nah, kita harus ingat bahwa lam ini juga mempunyai sifat kita bisa katakan, yaitu adalah sifat namanya adalah lin umar. Jadi dia sifat antara rokhawah dengan syiddah. Jadi bagaimana itu? Maka dia harus dibaca agak sedikit, dia mempunyai tempo yang agak sedikit, tidak terlalu panjang tapi tidak terlalu singkat. Jadi kita tidak bisa baca lam ini dengan terlalu singkat. Alhamdulillah salah ya. Maka yang benar adalah alham. Nah, lam dan mim sama-sama mempunyai sifat tawassut atau sifat bainiyah. Jadi dia mempunyai tempo suara yang sedang. Harus seperti itu cara bacanya, bukan al alhamdulillah, ini kurang tepat. Ini dia korupsi sifat. Kemudian setelah lam, nah ini yaitu adalah lam bagian dua tepi lidah yang digunakan lam. Ini ada seperti ini yang ada di warna ini ya. Nah, ujung lidah, tepi lidah, jadi dia ada di kanan kiri ini. Dia di ujung, selain ujung dia juga kanan kiri, jadi agak lebar makhrajnya. al al ini adalah makhrajnya huruf lam. Nah, tempat lam dari dua tepi lidah paling luar hingga ujungnya beserta bagian langit-langit mulut bagian atas yang sejajar tadi ya. Kemudian perbandingan antara lam tebal dan lam tipis. Lam tebal, nah ini lam ini dia hybrid ya, jadi dia bisa tebal dan bisa tipis. Nah, bisa tebal contohnya bagaimana? Ketika kita, contohnya paling mudah adalah lafaz jalalah. Ketika kita mengucapkan Allahu Akbar, Allahu, lam menjadi tebal suaranya, tapi bukan lam yang jadi tebal, suaranya yang tebal. Nah, suara tebal tipis ini dihasilkan dari pangkal lidah atau lidah bagian belakang yang naik sehingga menghasilkan suara yang tebal. Allahu. Kemudian
lam tipis contohnya adalah lillahi, lillahi. Allah, Allah, Allah naik. Kemudian tipis lillahi. Kalau tipis dia maka dia turun. Maka dia lidahnya turun. Lam tebal ketika dilafalkan disertai suara dari dalam kerongkongan bagian tengah lidah. Tadi sudah saya sampaikan bahwa ya bagian tengah lidahnya, bagian lidah belakangnya naik. Allah, Allah. Jadi menghasilkan suara yang tebal dan besar. Tapi kalau misalkan lam tipis kebalikannya. Tadi bagian tengah lidah dan juga penyempitan pada tenggorokan berbeda dengan lam tipis. Allah, Allah, Allahu, Allahu Akbar. Kemudian lam tipis dan lam tebal. Nah, ini ada ilustrasinya. Lam tipis tadi kita katakan bahwa lam tipis ini ketika lam ini tipis, maka dia maka ketika lam ini tipis, dia lidahnya mager. Kalau bisa kita katakan, maka lidahnya ini turun, lidahnya tidak naik. Sementara lam tebal, maka lidah belakangnya naik untuk menghasilkan suara apa? Suara tebal. Insya Allah untuk episode ketiga kita cukupkan sampai huruf lam. Kita akan sambung lagi di episode keempat. Episode keempat insyaallah ta'ala. Hada wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin.